Ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong, ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa saja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Jadi kalau secara berkas tentu surat kuasa sudah ditandatangani Pak Tom Lembong untuk menyatakan banding, ya kan, kita akan menyatakan banding. Setelah itu tentu dokumen administratif sesuai kebutuhan di pengadilan sudah kita siapkan dan sudah kita penuhi. Dalam waktu dekat, tidak lama kita setelah pernyataan dan memasukkan banding ini kita akan memasukkan memori banding. Ya, jadi setelah itu memori banding itu akan kita isi, akan kita tuangkan seluruh kejanggalan-kejanggalan atau pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Contoh paling utama adalah seperti yang sudah disampaikan setelah putusan kemarin, tidak adanya mens rea, tidak adanya niat jahat. Tapi Pak Tom dalam putusan pertama itu dikatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Bagaimana sebuah tindak pidana terjadi secara bersama-sama kalau Pak Tomnya sendiri tidak kenal dengan dan tidak pernah berkomunikasi baik sebelum, pada saat, ataupun setelah beliau menjabat sebagai menteri kepada orang yang dimaksud melakukan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Ditambah lagi setelah persidangan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, hakim menyatakan bahwa kerugian itu adalah 194 miliar, bukan 500 miliar. Seperti yang di dalam dakwaan dan tuntutan jaksa. Nah, 190 miliar ini dari mana asalnya? Dari kelebihan bayar PT PPI kepada perusahaan swasta. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah Pak Tom ini Menteri Perdagangan atau direksi PT PPI? Ataukah Menteri Perdagangan ini adalah pemegang sahamnya PT PPI? PT PPI BUMN, pemegang sahamnya adalah Menteri BUMN, bukan Pak Tom Lembong selaku Mendak. Kenapa jadi kerugian lebih bayar PT PPI terhadap perusahaan swasta gula rafinasi ini ditanggungjawabkan kepada Pak Tom? Apa kausalitasnya? Apa korelasinya? Ini yang sangat kita sayangkan, bagaimana bisa putusan seperti ini. Gitu. Nah, ditambah lagi 194 itu adalah sifatnya potensial loss gitu kan. Nah, itu yang menurut kita itu sangat tidak tepat. Makanya kita menempuh upaya hukum banding ini. Ya, belum. Jadi hari ini kita resmi menyatakan, mengajukan, nanti keluar akta banding, itu kita sampaikan di hari ini. Nanti setelah kita beberapa hari ke depan, kita akan segera menuntaskan memori banding untuk diajukan kepada pengadilan negeri untuk ditujukan ke pengadilan tinggi nanti, Tipikor. Oke, jadi salah satu poin seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi di memori banding ini juga nanti kita tetap, petitum kita akan meminta Pak Tom bebas. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Ari Supamir kemarin, 1 hari saja Pak Tom itu ditahan, dia akan mengajukan banding. Dia tidak mau namanya tercatat sebagai pelaku koruptor di negara ini. Ya, bukan pelaku korupsi, pelaku korupsi di negara ini. Itu makanya dia akan mengajukan banding. Untuk itu hanya upaya hukum banding lah gitu. Nanti kita akan udah upaya-upaya lain setelah kita membaca dengan detail putusan Pak Tom Lembong itu pertimbangannya apa-apa saja gitu kan. Ditambah lagi saya terangkan bahwasanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa ada pertemuan, ada korelasinya antara Pak Tom dengan perusahaan swasta itu hanya didasarkan pada keterangan saksi yang pada saat persidangan menyatakan lupa bahwasanya Pak Tom itu ada pertemuan atau tidak dengan perusahaan-perusahaan swasta itu. Dan tapi yang pasti tidak ada mens rea yang bisa dibuktikan. Untuk itu kita melihat, memang kita mendengarkan semua putusannya itu tidak cermat ya, tidak teliti dan tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Ditambah lagi tugas menteri itu bukan tugas administratif. Contoh, Pak Tom itu dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena apa? Tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan kontrol.
Kan ada kementerian, ada lembaganya, ada dirjen, semua ada tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau seorang menteri harus turun ke lapangan juga secara detailnya, nah, apa tugasnya kementerian, lembaga kementerian ini apa kerjanya nanti, kan gitu kan. Untuk itu, ini tentu putusan dengan pertimbangan seperti ini tidak dapat kita terima. Ya, itulah salah satunya kita juga akan mengajukan banding dalam poin memori banding kita nanti. Ada tambahan, Bras? Cukup. Seberapa yakin Bang bandingnya akan diterima nantinya, Bang? Kami yakin pada lembaga banding ini akan diberikan putusan yang adil dengan membebaskan Pak Tom. Kenapa adil itu adalah membebaskan Pak Tom? Karena faktanya tidak ada tindak pidana. Dibaca lagi pasal 2 ayat 1. Itu memperkaya orang lain, itu ada tindakan loh. Ada gerakan, ada niat untuk memperkaya orang. Lah kalau dikatakan seperti mana tadi disampaikan di awal, kalau dikatakan sedari awal secara bersama-sama itu nggak mungkin orang yang nggak kenal, gitu loh. Oh, perbuatannya memperkaya orang lain. Nah, ini nggak logis. Hukum ini bukan cuma aturan, dia harus bisa ada kausalitasnya dan dia harus logis secara secara dalil. Bagaimana mungkin orang memperkaya orang yang tidak dikenalnya, gitu loh. Orang memperkaya orang lain dalam pasal 2 ayat 1 itu berdasarkan keterangan ahli yang kita dengarkan itu adalah memperkaya diri sendiri melalui orang lain. Pasti ada bagiannya, pasti ada yang diambil, pasti mendapatkan sesuatu hal. Lah ini jangankan mendapatkan, kenal aja enggak, berhubungan aja baik secara langsung ataupun tidak langsung juga pun tidak, gitu kan. Nah, ini yang sangat kita sayangkan kok pertimbangan seperti ini menghasilkan putusan yang menyatakan seorang Tom Lembong itu dinyatakan korupsi gitu. Nah, terlebih lagi itu yang paling aneh tuh. Tidak pernah ada ahli, tidak pernah ada saksi ataupun fakta persidangan pembahasan mengenai kapitalisme. Tahu-tahu dibilang Pak Tom ini menganut paham ekonomi kapitalis. Pertanyaannya adalah yang ditunjuk Pak Tom itu koperasi loh salah satunya. Koperasi di persidangan itu baik Inkopkar ataupun Inkopol itu mengetahui dan menyampaikan dan menjadi kesaksian di persidangan bahwasanya koperasi-koperasi ini keuntungannya dari membantu proses distribusi gula ke pedalaman, ya harus diingat ya, Indonesia itu luas. Distribusi gula ini keuntungan atau pendapatannya dari membantu stabilisasi harga dan menjaga stok ini, itu keuntungannya untuk anggota koperasi, baik itu Inkopkar ataupun Inkopol. Bagaimana bisa tindakan seperti ini dikatakan kapitalis? Terlebih lagi, ini adalah bentuk intervensi negara terhadap pasar. Ya kan, kalau dibiarkan oleh pasar, nah ini yang aneh gitu loh. Jadi kok hakim tahu-tahu menyatakan ada ekonomi kapitalis tanpa ada pembahasan. Ini kita dari mana kita nggak paham ini nalarnya hakim seperti apa kok bisa tahu-tahu muncul ada putusan berpertimbangan. Ya ini tentu di sisi lain ini akan menjadi presiden buruk ya dalam proses penegakan hukum kita. Sesuatu yang tidak diperiksa, diperdengarkan di ruang sidang dan tidak pernah terbukti di sidang, tahu-tahu dalam putusan keluar. Ini sangat tidak bisa dibenarkan. Untuk itu tidak ada upaya hukum lain selain banding atas putusan ini. Bang Zaid, izin penegasan lagi, berarti ini soal mens rea atau meeting of mind dari Pak Tom ini juga jadi salah satu pertimbangan banding dari tim PH dan Pak Tom. Betul, meeting of mind atau yang disebut juga dengan bahasa lain itu mens rea atau juga niat jahat itu adalah salah satu poin utama. Bagaimana bisa sebuah tindak pidana terjadi tanpa adanya kesamaan kehendak oleh para pelaku tindak pidana. Bagaimana bisa juga sebuah tindak pidana itu terjadi tanpa dilakukan adanya sebuah niat jahat. Niat ini kan harus ada buktinya. Buktinya apa? Adanya sebuah perbuatan. Nah, dari perbuatan-perbuatannya ini, itu bukan perbuatan-perbuatan untuk niat jahat. Nah, importasi gula yang dilakukan atau persetujuan importasi yang diberikan oleh Pak Tom Lembong itu dengan menerbitkan izin PI, itu tidak perlu rakortas. Ya, itu adalah kewenangan dia selaku menteri untuk melaksanakan Perpres 71 tahun 2015 dalam langkah stabilisasi dan menjaga harga gula gitu loh. Jadi menjaga stok dan menjaga harga gula karena harga gula saat itu sangat tinggi karena keterbatasan stok. Ingat, akhir tahun 2015 stok kita hanya 800.000. Sedangkan berdasarkan keterangan ahli, idealnya itu untuk stok di awal tahun atau sisa akhir tahun yang menjadi stok buffering ke awal tahun itu minimal 1,25 juta ton. Itu stok minimal untuk harga. Akhirnya apa? Setelah kebijakan Pak Tom diterbitkan, dilaksanakan stok gula, itu 2017 harga mulai melandai. Semua akhirnya terlihat karena stoknya ada stok ideal.
gitu. Jadi tidak ada itu kesalahan-kesalahan yang dimaksud itu adalah kesalahan pidana. Kalaupun perbuatan tidak rapat itu adalah kesalahan, ya itu bukan kesalahan pidana, gitu kan? Itu pun kalaupun kesalahan, nah ini kan enggak, karena ada kewenangannya, gitu. Ditambah lagi putusan hakim juga mengesampingkan fakta dan bukti di persidangan bahwasanya itu adalah perintah Presiden Joko Widodo pada saat itu. Itu diterangkan oleh saksi dari Inkopkar ya dan Inkopol gitu, dan juga ahli dari JPU pun meminta agar keterangan Pak Presiden hari itu untuk didengarkan. Sayangnya kan tidak dihadirkan oleh hakim. Oke. Sehat, kemarin kita habis minta tanda tangan, ya alhamdulillah dia sehat, dan saya sampaikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang masih menggunakan akal sehatnya mensupport dan mendukung beliau, dan ini kasus Pak Tom ini benar-benar menyadarkan kita bahwa kondisi penegakan hukum Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi siapapun bisa diseperti ini kan ketika tidak ada sebuah standar dan proses penegakan hukum yang baik dan benar gitu. Ada lagi? Nanti akan ada banyak poin, tentu semua pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh majelis hakim sebagai dikatakan perbuatan melawan hukum, salah satunya tidak melaksanakan rapat, tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perindustrian, itu akan kita bahas. Itu akan ada banyak hal. Nah, mengenai rekomendasi Kementerian Perindustrian, itu untuk gula industri. Kita sudah membuktikan, contohnya adalah PT Angels Product itu ada dokumen rekomendasi dari Dirjen Agro Kementerian Perindustrian. Itu kalau untuk industri itu diterbitkan bulan Februari 2016 dan itu sudah kita jadikan bukti juga di persidangan. Kalau kebutuhan industri butuh rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kalau ini yang diimpor itu untuk gula konsumsi, bukan untuk gula industri. Untuk apa fungsinya persetujuan dari Dirjen Kementerian Perindustrian? Nah, kenapa yang diimpor adalah gula kristal mentah? Itulah letak kebijakannya Pak Tom, agar apa? Agar ada pengolahan dalam negeri, ada lapangan kerja yang tercipta, dan ada penambahan devisa. Gitu. Itu kenapa dipilihnya. Kalau impornya barang jadi atau GKP, itu harga udah pasti tinggi. Yang kedua, itu proses order, itu harus PO dulu. Nggak ada itu kita beli gula putih, langsung jadi, langsung kirim, itu nggak ada. Ya, di fakta persidangan sudah dibuktikan bahwasanya kalau mau order GKP itu harus PO dan itu butuh waktu. Di luar negeri pun butuh memproses. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan kalau gitu? Kalau impornya adalah GKP. Luar negeri, karena mereka yang memproses. Bukan dalam negeri. Kalau dalam negeri yang memproses, otomatis ada tenaga kerja, ada pajak atas tenaga kerja, ada barang-barang untuk memproses itu yang menimbulkan keuntungan bagi Indonesia. Makanya kita mendatangkan ahli itu bisa membuktikan kurang lebih ada 900 miliar pendapatan atau keuntungan negara yang diterima dengan mengimpor gula kristal mentah. Itu udah kita buktikan, malah dibilang merugikan. Nah ini dia, itu yang sangat kita sayangkan ya. Balik lagi poin terkait kerugian negara yang 194 miliar, di mana dikatakan bahwasanya itu adalah kelebihan bayar PT PPI ke 8 perusahaan gula rafinasi. Apa korelasinya dengan Pak Tom? Emangnya Pak Tom ini dirut PT PPI? Nah, coba ditanya dirutnya. Lah ini yang masuk kan Pak Charles-nya, ya kan? Selaku direktur bisnis, dirutnya kan nggak masuk Ibu Dayu itu kan? Nah itu coba ditanya itu, ya kan? Kenapa menentukan harga sekian? Karena itu urusannya udah urusan bisnis to bisnis. Nggak ada korelasinya dengan menteri dalam penentuan harga. Pak Tom menerbitkan persetujuan impor. Ya, persetujuan impor ini kemudian oleh PT PPI dan perusahaan gula tersebut terjadi komunikasi dan perjanjian. Apa korelasinya dengan Pak Tom? Kok bisa sih 190 ini karena perbuatannya Pak Tom? Ini terlalu maksa. Ya, ini terlalu dipaksakan. Untuk itu sekali lagi kita tegaskan, kita akan banding atas putusan hakim dan seluruh pertimbangan, karena tidak ada yang benar menurut kita pertimbangan-pertimbangan tersebut. Itu perlu kita bantah lah, ya.